di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan. Tidak hanya PKB, tapi PDI Perjuangan dapat hadir dengan juga memberikan wacana hak angket. Wakil Ketua Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan Bima berharap pimpinan DPR menyikapi hak angket segera dimulai. Untuk itu pimpinan, kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi aturan-aturan kita untuk mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif. Hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi PKS. DPR menggunakan hak angket untuk menjawab pertanyaan masyarakat soal dugaan kecurangan pemilu. PDIP dan PKS, anggota fraksi Gerindra DPR RI Kampus 1 justru menolak hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu. Kampus Saman menilai masyarakat lebih butuh solusi pengangguran, lapangan pekerjaan dibandingkan angket. Di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket yang diperlukan mereka justru adalah para sopir angkot. Para sopir angkot ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka masa depannya sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Soal hak angket ini, Presiden Joko Widodo juga sudah ada bicara. Dia menyerahkan wacana bergulir hak angket dengan usulan Pilpres 2024 kepada DPR. Karena wacana hak angket merupakan urusan DPR. Di liputan Kompas. Selanjutnya, Saudara Menteri Agraria BPN Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono meminta maaf tak bisa hadir dalam pelantikan Prabowo sebagai jenderal kehormatan. Pertemuan yang dipublikasi di media sosial Agus Harimurti Yudhoyono ini berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan. Saudara. Dalam pertemuan tersebut, AHY meminta maaf karena tidak dapat hadir saat Prabowo dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai jenderal kehormatan. Tidak hanya itu, keduanya juga membahas pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Sebelumnya, Saudara Menteri Agraria BPN Agus Harimurti Yudhoyono menemui Jaksa Agung Nasdem Runding di kantor Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saudara, dalam pertemuan ini, AHY mengaku pertemuan membahas sengketa tanah yang melibatkan mafia tanah dan isu-isu pertahanan, Saudara, seperti pembangunan infrastruktur dan juga proyek strategi nasional. AHY berharap permasalahan tanah di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik hingga investasi akan bergerak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai pengolahan kemarin saya membuka sebuah rapat operasi dalam rangka menghadapi dan juga menyelesaikan berbagai sengketa perkara dan kasus pertanahan di Indonesia, terutama yang diakibatkan oleh praktik mafia tanah. Kita tegas ingin memberantas mafia tanah karena banyak sekali kerugian negara, banyak sekali rakyat yang menderita. Sementara itu, Saudara, calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto optimis dilantik sebagai presiden periode 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Prabowo dalam sambutan di acara Mandiri Investment Forum di Frankfurt Kota Jakarta. Saudara, Prabowo mengaku akan merangkul semua kubu politik dari dua pasangan calon lainnya. Selain itu, dalam kesempatan ini Prabowo mengeluhkan terkait dengan pemilu Indonesia yang mahal dan melelahkan. Prabowo mengaku tak puas dengan proses demokrasi Indonesia
Indonesia, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Malam, saudara, berikan informasi tugas KAP berhasil menangkap kapal penyelidikan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Sejumlah tembakan peringatan udara pun dilontarkan oleh petugas. Sama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Satu, Siri Sustain, Suki Barber Show, Kawan Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mulia Ramadan, Kurma Mulia Ramadan, pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Kompas Hati dipersembahkan oleh Diabetes. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saya Valentina Sitorus. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah